Pertanyaan yang pertama, bulan Suro itu tradisi di sini atau di daerah Jawa pada umumnya itu orang tidak melaksanakan atau menghindari hajatan di bulan Suro, ya. Apakah ada tendensi hukum yang menyangkut ke situ? Ya. Secara spesifik saya katakan saya tidak tahu masalah itu. Hanya saja Allah pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Orang-orang itu bertanya tentang peperangan di bulan haram, bagaimana hukumnya? Gitu ya. Qul qitalun fihi kabir. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menjawabnya, qul ucapkanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabirun. Peperangan di bulan Muharram itu, di bulan haram, bulan mulia itu termasuk Muharram, itu kabirun, itu dosa besar. Jadi yang ada di Al-Quran yang saya tahu itu yang dilarang adalah peperangan. Ya. Apakah kawin itu mengandung peperangan? Itu kan perang dalam selimut, beda kan? Ya. Gitu ya. Gitu ya. Terus itu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kita lunfihi kabirun adimun wizron. Peperangan di bulan Muharram atau bulan mulia termasuk Muharram itu dosanya begitu besar, sangat dihindari. Bahkan ini memang sudah sampai dari zaman dulu itu menjadi aman kalau bulan Muharram, kalau bulan mulia termasuk Muharram, Asyhurul Hurum. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi akbaru, gitu ya. Wasaddun anil masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbar. Tapi ada yang lebih dosa, ada yang lebih besar dosanya melebihi peperangan di bulan mulia, yaitu apa? Dikatakan wasaddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalannya Allah. Menghalangi orang dari jalannya Allah itu lebih besar dosanya, bahkan melebihi peperangan di bulan Muharram. Wa kufrum bihi, kafir kepada Allah, tidak mau iman kepada Allah, lebih besar lagi. Ya. Apalagi? Wasaddun an masjidil haram, menghalangi dari Masjidil Haram, orang tidak boleh tawaf, orang tidak boleh masuk ke Masjidil Haram, lebih besar lagi. Wa ikhraju ahlihi minhu, kemudian mengeluarkan ahli masjid, orang yang ada di masjid atau orang muslim dari Masjidil Haram, wahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang mukmin, itu akbaru, lebih besar lagi dosanya. Gitu ya. Jadi yang ada dalil yang saya tahu itu. Wallahu a'lam, ilmu itu sangat luas, tidak terbatas ilmunya Allah. Hanya sebatas itu dalam hal ini yang saya bisa jawab. Saya kira kalau kata itu adalah kata orang-orang soleh, kata ulama, tidak menutup kemungkinan ada dalil lain. Tetapi kalau selama perkara tersebut bukan perkara dosa, saya kira tidak apa-apa. Karena yang tidak dibenarkan, yang ada di Al-Quran itu adalah semuanya dosa. Peperangan dosa, menghalang-halangi dari jalan Allah dosa, ya kan? Nah, berbeda kalau sampean yang mau mengadakan hajatan itu mengandung dosa. Apa contohnya? Dangdutan apa? Bikin dangdutan gede-gedenan neng bulan Muharram. Dosa apa mboten sakniki jujur-jujuran? Nikmat apa dosa? Loro-lorone. Ya kan dosa kan? Nah, kalau mungkin jadi begini. Kalau hajatan yang diadakan itu mengandung dosa, itu memang benar. Karena rumusnya atau prinsip dasarnya begini. Setiap ibadah yang dikerjakan di tempat mulia atau di bulan mulia, maka nilainya lebih tinggi dari ibadah yang dikerjakan di tempat yang tidak mulia, tempat biasa atau di bulan biasa. Sebaliknya, setiap dosa yang dikerjakan di bulan mulia atau di tempat mulia pun, maka dosanya lebih
tinggi. Kalau hajatannya mengandung dosa bisa jadi. Oh, cari aman dulu katakanlah. Mungkin itu kiai menasihati orang awam zaman dulu yang Islamnya masih perlu dihalusi, masih begitu awam, mau bikin hajatan yang katakanlah ya mau bikin acara yang katakanlah ada maksiatnya tapi belum waktunya untuk dilarang 100%. Paling ya dilarang ya wis, yang penting aja jangan di bulan mulia. Bisa jadi begitu, tapi saya wallahu alam nggak tahu. Kurang lebihnya dalil Al-Qur'annya kayak tadi ya. Tapi ilmunya Allah itu sangat luas. Ya mungkin saja ada tendensi hukumnya yang saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Yang nomor 2 apa tadi? Definisi anak yatim. Umur anak yatim itu batasan-batasannya bagaimana begitu nggih? Yang berhak mendapat santunan. Jadi sebenarnya kalau santunan itu ibaratnya perwujudan daripada rahmah kepada anak yatim. Ya kan? Yang ada dalilnya khusus itu mengusap kepala. Itu kalimatnya masaharo sayatimin, mengusap kepala anak yatim. Tapi kalau memberi santunan hadis man akto masalah sodakotan. Ya, itu tadi kita tidak menemukannya, walaupun di kitab lain menerangkan secara umum di bulan Muharram atau 10 Muharram itu kita juga disunahkan untuk bersedekah, disunahkan untuk tausiah lil iyal, memberi enak kepada keluarga. Katakanlah keluarga itu kalau bulan hari-hari biasa makannya ya kadang nggak diperhatikan, ya enak ya biasa, ya enak ya biasa. Usahakan 10 Muharram makannya harus enak. Begitu maksudnya tausiah lil iyal. Atau diajak jalan-jalan, atau dikasih uang, pokoknya dijembarkan, disenengkan itu keluarga. Kalau 10 Muharram. Kalau ibu-ibu yang ini apal banget, kalau 10 Muharram uang belanjanya 2 kali lipat. Ya, bagian ibu-ibu ini apal nih. Apa katanya tausiah lil iyal. Gitu ya. Ya, padahal kan implementasinya itu nggak semacam itu dok, masih banyak lagi ya. Ya nggak apa-apa. Ala kulli hal, definisi anak yatim itu adalah shaghirun la abalahu. Jadi pertanyaannya, berapa batasan umur anak yatim yang semestinya disantuni, kan begitu ya? Yaitu kalau lihat definisi redaksi ulama seperti di Dalul Falihin, siapa itu? Shaghirun la abalahu, harus masih anak, harus shaghir, anak kecil. Orang disebut anak kecil itu ketika belum balik. Orang disebut anak kecil itu ketika belum balik, gitu ya. Waqala ibnu Sakit atau siapa ini? Al yatim finnas man min kibalil ab. Yatim itu tergantung. Kalau yatim, definisi yatim bagi manusia itu orang yang ditinggal mati bapaknya. Tapi kalau definisi yatim bagi hewan, sama kambing, kerbau, sapi, onta, itu ditinggal mati siapa? Induk perempuannya. Oleh bapaknya sekawin meh. Sing ngrumat sing nyusoni sinten? Mae kan kambing. Disembelih bapake, ada masalah dengan anaknya? Enggak ada. Disembelih induknya yang menyusui, ada masalah? Iya. Maka definisi yatim dari arah hewan semacam itu, kambing, kebo, sapi itu, yaitu yang ditinggal mati induk perempuannya. Ulama ada sampai membahas sedetail itu. Wa qala Ibnu Khalawih wa fitir yafqiduhuma. Tapi kalau anak yatim, definisi yatim di dalam bangsa manuk, burung, itu ketika ditinggal mati oleh kedua induknya, karena burung itu dia membesarkan anaknya bareng, gitu ya. Itu. Nah, lanjut definisi yatim dari beberapa tempat yang kita peroleh tadi adalah orang anak kecil yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Anak kecil yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Definisinya adalah man mata abuhu wa huwa shaghirun wa tarakahu shaghirun. Yaitu yang ditinggal meninggal oleh bapaknya sementara dia masih anak-anak.
Definisi anak-anak adalah ketika belum balik. Balik itu menurut fikih yaitu bisa sempurnanya umur 15 tahun bila dia tidak haid, belum ihtilam, keluar mani, atau sebelum 15 tahun tetapi sudah haid atau sudah keluar mani, maka dia juga sudah balik. Selama di bawah itu berarti dia masih kategori berhak untuk disebut anak yatim. Kira-kira sudah bisa ditangkap? Sakit nggih? Ya buat gampangan ya 15 tahun ke bawah. Standar gampang lah ya. Pertanyaan yang berapa tadi? Ketiga. Nomor pertanyaannya? Nah, nomor. Iya. Tadi itu kan saya mengangkat sebuah hadis ya, bahwasanya ketika diperistiwa Isra Mi'raj, Rasulullah itu ketika hendak masuk surga, ada seorang ibu-ibu yang desak juga masuk surga bareng Rasulullah. Sampai Rasulullah heran, kok ada ibu-ibu yang masuk surga di situ bareng levelnya Nabi. Kata Jibril, dia itu adalah seorang ibu yang membesarkan anaknya yang yatim ditinggal bapaknya, dan dia rela tidak menikah demi membesarkan anaknya. Maka dia derajatnya sampai istimewa seperti itu. Pertanyaannya, apakah bapak-bapak juga mendapatkan keistimewaan seperti itu? Saya tanya sekarang, kalau ibu ditinggal meninggal suaminya, dia rela tidak menikah lagi, saya tanya, jenengan kalau ditinggal mati istrinya memang rela nggak kawin lagi? Kawin lagi mboten? Belum ditinggal mati aja kawin lagi, ya gimana? Ya jelas beda lah. Ya Pak Haji ya? Iya. Jadi kalau ulama itu mengatakan perempuan itu lebih sabar menahan diri untuk tidak hubungan suami istri. Tapi kalau laki-laki itu lebih tidak kuat menahan. Makanya nggak heran perempuan itu kuat menjadi janda. Kalau laki-laki nggak kuat. Secara psikologisnya begitu. Makanya kalau laki-laki di pertemuan yang kemarin memanggil istrinya, dia tidak datang, maka laknat Allah dan semua para malaikat kan. Tapi kalau giliran perempuan yang manggil suaminya nggak memenuhi panggilannya untuk hajatnya hubungan suami istri, laki-lakinya dosa nggak kemarin? Tidak dosa selama tidak ada tujuan untuk menghalangi menyiksanya, kan begitu. Ada ulama yang berpandangan seperti itu. Yang pertama karena hak pemimpin itu adalah suami. Yang kedua karena secara psikologisnya laki-laki itu lebih tidak mampu untuk menahan ketika sudah datang ketimbang perempuan. Perempuan itu memang idealnya ulama mengatakan 4 hari tidak dikosongkan dari itu. Paham ya itunya? Idealnya begitu. Tapi rasa malunya perempuan itu cukup untuk menahan. Lalu faedahnya 4 hari didatangkan untuk itu apa? Untuk menjaga agamanya supaya dia tetap ifah, tidak ada kecenderungan kepada yang haram. Tapi jujur-jujuran, kuat-kuatan itu kuat perempuan loh secara psikologis. Itu ibaratnya jawaban akal-akalan kulolah ya. Tapi kalau mau jawaban secara dalil, ya itu keistimewaan masing-masing. Contoh ya, perempuan diberi keistimewaan seperti itu. Laki-laki itu juga nanti di surga ada keistimewaannya. Laki-laki itu diberikan bidadari nggak hitungan banyaknya. Perempuan nanti kalau jenengan mau protes sama perempuan, sampan rela perempuan nanti dikasih pangeran banyak juga. Kan nggak ada perempuan mendapat pangeran banyak di sana. Perempuan itu yang nggak mungkin nanti di sana bersuami banyak. Tapi kalau laki-laki mungkin di sana mendapatkan bidadari yang sangat banyak. Jadi memang settingannya sudah beda. Keistimewaannya sudah berbeda. Ya, makatan ya. Saya kira sudah bisa menjawab lah ya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.